Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Sahkah sholatnya makmum sendirian yang berdiri di samping kiri imam? Ya, kalau kita ini misal sholat, ya, kemudian kan ini imam makmum sendirian ya, tapi ada orang sholat di kiri kita, iya, ya. ada begitu, Padahal ini kosong, iya. Ya. Sah tidak orang yang sholat di kiri kita ini, ya? Karena nggak tahu, ya masalah nggak tahu itu Allah maafkan insya Allah. Tapi kita sedang bicara fikihnya ya. Iya. Sebenarnya ini berangkat dari hadis ya. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ya. Beliau mengatakan, "Sholaitu ma'a Rasulullah SAW ya. Ma'a Rasulullah SAW dzata lailah. Aku pernah sholat bersama Rasulullah," kata Ibnu Abbas. "Faqumtu an yasarihi." Saya berdiri di kirinya, kata Ibnu Abbas. Fa akhadha Rasulullah SAW bi ra'si ya. Faja'alani an yaminihi min wara'i. Maka Rasulullah ngambil kepala saya langsung diputar taruh kanan ya. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Dari sini Imam Ahmad mengatakan tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena dia telah menyelisih perintah Rasulullah SAW. Kan Rasulullah SAW buktinya geser Ibnu Abbas. Berarti itu yang dicontohkan Rasulullah. Kalau nggak seperti itu masih tetap dia kiri sedangkan kanannya kosong, maka itu tidak sah menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi kalau kanannya kecuali tembok nggak mungkin kan, terus imamnya disingkirin kan nggak mungkin ya. Tapi kalau kanan tembok ya sudah di kirinya, kalau di Imam Ahmad bin Hanbal dimaafin lah. Tapi kalau kanannya masih kosong kok masih di kiri, maka nggak sah sholatnya ya, nggak sah sholatnya karena menyelisih perintah Rasulullah SAW atau perbuatan Rasulullah SAW. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menurut mayoritas ulama, dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, di antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, sholatnya tetap sah sekalipun samping kanan imamnya kosong ya. Jadi kalau ada orang sholat, kita sholat Allahu Akbar, tahu-tahu orang sholat di kiri kita ya, sedangkan kanan kosong. Kalau menurut mayoritas ulama ya, Malikiyah ya, kemudian Abu Hanifah, Imam Syafi'i, sholatnya tetap sah ya, walaupun ini kosong. Tapi kata ulama-ulama ini juga tentunya berdiri di kanannya imam tuh jauh lebih afdal daripada di kirinya. Walaupun di kiri tetap sah ya. Kalau Imam Ahmad jelas tidak sah karena menganggap tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Lalu kemudian mengapa kok sama-sama pakai dalil yang sama kok beda pendapat? Ya. Kalau mayoritas ulama berpendapatnya seperti ini. Sahnya orang atau makmum yang berdiri di kirinya itu tetap sah. Mengapa? Karena Nabi tidak menganggap batal sholatnya Ibnu Abbas. Nabi nggak langsung misalnya nyingkiri Ibnu Abbas suruh ngulangi, nggak. Nabi hanya menggeser ke kanan. Paham tidak? Jadi Nabi tidak membatalkan sholatnya Ibnu Abbas, tapi hanya menggeser. Kalau seandainya saat Ibnu Abbas di kiri langsung otomatis batal, otomatis dibatalin, tapi nggak digeser saja. Ini menurut pandangan majelis ulama ya. Tapi kalau menurut Imam Ahmad beda lagi. Kalau Imam Ahmad mengatakan kalau di kirinya Nabi saja menggeser, kok orang masih di kirinya misalnya dalam praktek selain sahabat atau keseharian kita, ya berarti nggak sesuai dengan Rasulullah, maka batal sholatnya. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, satu masalah lagi yang saya akan bahas yaitu adalah masalah yang juga sering dijumpai, yaitu adalah softnya atau barisan anak kecil, berdirinya anak kecil di soft, apakah memutus soft sholat berjamaah? Kita mendapati tuh di masjid banyak sekali anak-anak ya, ada yang umur mungkin kelas 1 SD, ada yang 2 SD ya, kecil ya. Apakah anak-anak kecil ini yang berada di soft ini itu akan memutus softnya orang-orang dewasa atau tidak? Pertama, ada sebuah riwayat ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW,
yang beliau pernah menceritakan pengalamannya saat sholat sunnah bersama Rasul. Jadi Anas bin Malik pernah menceritakan pengalamannya. Beliau mengatakan, "Faqumtu ila hasirin lana qadis wadan min tuli malubisa," ya. Yang artinya adalah aku pun menggelar tikar, karena hadisnya panjang tapi saya potong. Aku pun menggelar tikar kami yang sudah menghitam karena sudah lama dipakai, ya. Fanadahtuhu bima'in. Kemudian saya perciki air, ya. Jadi Anas bin Malik pernah menggelar tikar yang sudah jelek, ya, sudah lusuh, tapi dipercikin air. Faqama alaihi Rasulullah SAW. Lalu Nabi sholat berdiri menjadi imam, ya, berdiri menjadi imam Rasulullah di tikar tersebut. Wasofaftu ana wal yatimu wara'ahu. Kemudian aku berdiri, ya, dan aku membuat sof bersama yatim, seorang anak yatim di belakang beliau, ya. Wal ajuz min wara'ina, dan orang-orang yang sudah tua renta atau nenek, ya, karena dalam kisah ini ada neneknya, di belakang kami. Lalu Rasulullah SAW mengimami kami sholat 2 rakaat dan salam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis ini kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ya, dari hadis tadi bahwa Anas bin Malik sholat membuat soft dengan anak yatim. Anak yatim definisinya itu adalah anak yang ditinggal mati atau wafat bapaknya sedangkan dia belum balik. Jadi Anas ikut membuat soft bersama anak yatim. Buktinya Nabi gak melarang, ya, sehingga softnya anak kecil yang belum balik sah, tidak memutus softnya orang dewasa. Karena buktinya Anas bin Malik itu membuat soft bersama anak yatim. Tapi oleh para ulama tentu mengatakan bahwa anak yatim di sini tentunya sudah mumayyiz, ya. Mumayyiz itu sudah tahu benar atau tidaknya, ya. Kemudian bukan yang anak kecil yang nggak bisa apa-apa atau nggak tahu apa-apa, akhirnya malah mengganggu atau hanya lari-larian habis soft terus itu kabur balik lagi. Ini enggak, tapi maksudnya sudah anteng, sudah paham ini adalah sholat, dia berdiri bersama orang-orang dewasa. Ini yang dimaksud dalam hadis. Jadi sah. Bagaimana kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini mazhab mayoritas ulama, tidak ada masalah. Jadi softnya tidak terputus. Sehingga kalau ada anak-anak kecil, ya, yang sholat bersama kita jangan diusir misalnya. Udah. Bahkan para ulama-ulama Saudi membahas masalah ini karena banyak pertanyaan yang masuk. Bagaimana kalau ada anak kecil yang sudah di depan, paling depan, ya, sudah di belakangnya imam, kemudian di soft pertama, apa kita harus usir? Para ulama kan nggak boleh mengusir, ya, karena mengambil pendapat bahwasanya tidak masalah. Walaupun di madhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hambaliyun itu menyelisih mayoritas, karena di madhab yang masyhur di madhab Hambali bahwa softnya anak kecil itu sah hanya dalam sholat sunnah saja. Adapun di sholat wajib tidak sah. Kalau mayoritas ulama, anak kecil itu softnya tidak memutus softnya orang dewasa, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, ya. Bagaimana dalam riwayat Anas bin Malik yang menceritakan tadi. Tapi kalau mazhab Hambali, softnya anak kecil itu sahnya kalau sholat sunnah saja seperti tarawih. Tapi kalau wajib tidak sah. Ini menurut mazhab Hambali, ya. Karena mereka mengatakan di kisahnya Anas tadi itu menceritakan sholat sunnah, kata mazhab Hambaliyun. Adapun sholat wajib nggak sah, karena Anas itu hanya menceritakan di sholat sunnah. Tapi dibantah oleh banyak ulama mayoritas, seperti sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Beliau mengatakan hukum yang diceritakan dalam hadis Anas tadi ini tentu, ya, berlaku sholat sunnah dan wajib, ya. Bahkan siapa saja yang membeda-bedakan, ya, hukumnya, misalnya itu hanya untuk sunnah nggak berlaku wajib, butuh dalil atau datangkan dalil, ya. Karena apa? Karena hukum yang dilakukan oleh Rasul ya sudah sama, mau wajib atau sunnah. Dan ini pun disetujui, ya, dan akan menjadi pendapat mayoritas ulama, dan insya Allah yang paling benar, dan bahkan disetujui oleh ulama-ulama Hambali. Walaupun secara umum mazhab Hambali mengatakan tidak boleh anak kecil itu bersoft dalam sholat wajib dengan orang dewasa, tapi ulama-ulama sebagian Hambali membolehkan dan sah. Bagaimana kita ketahui, yaitu Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, seorang ulama Hambali. Juga Ibnu Rajab, ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tidak masalah, softnya anak kecil itu boleh sah, tidak memutus softnya orang dewasa, ya.
walaupun secara umum yang masyhur di mazhab Hambali itu tidak sah kalau dalam sholat wajib ya. Inilah hukum tentang shaf anak kecil ya, yang masuk pada barisan orang dewasa ya, apakah putus atau tidak. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak putus dan tetap sah, merujuk kepada hadis Anas bin Malik, walaupun hadis ini menceritakan sholat sunnah tapi berlaku sholat sunnah maupun wajib, wallahu alam.